Kami mau dengar Tuhan sebagian dari firman-Mu. Bicara ya Tuhan, tolong hamba-Mu, rapi Tuhan, biar semua yang keluar benar-benar merupakan curahan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami telinga seorang murid Tuhan, biar kami mendengar tepat, menginterpretasikan tepat, dan hati kami diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Percaya sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman, selamat malam. Lama ya nggak lihat saya di sini. Ya buat yang belum tahu, jadi akhir bulan 9 tahun kemarin saya bukan nggak sengaja ya, saya jatuh dari motor teman-teman. Pulang dari sini saya jatuh dari motor, terus kaki saya ketimpa motornya. Saya pikir cuma paling cuma keseleo, bengkak. Jadi kaki saya bengkak, saya nggak bisa jalan sekitar seminggu. Kaki saya bengkak, terus Ci Devlin tuh bilang, "Oh, ini udah seminggu, coba tadi ronsen." Jadi akhirnya di ronsen teman-teman, di ronsen. Tahu ya di ronsen ya? Di X-ray itu, ya di foto, tapi bukan pakai kameranya ibet, bukan. Di ronsen, jadi kelihatan tulangnya, ternyata kaki saya patah. Patahnya tuh pas di bawah lutut sedikit. Ya, jadi harus dioperasi, dipasang pen teman-teman. Di dalamnya ada titaniumnya nih, kayak iPhone Pro Max ya, ada titaniumnya. Ya teman-teman, jadi beberapa bulan ini saya pemulihan, bosen banget. Jadi waktu Bom bilang, "Kok mau share nggak?" Ya udah Bom, bisa dah. Kita coba ya. Harusnya sih udah kuat kaki saya, udah jauh lebih baik. Terus berapa hari yang lalu, seminggu yang lalu lah, saya lagi mikir gitu, hari ini mau share tentang apa ya. Terus tercetuslah ide waktu cell group. Jadi udah baca ya poster hari ini ya? Udah lihat poster hari ini kan ya di Instagram? Judulnya apa? Judulnya Gravitate. Judulnya Gravitate. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Gravitate. Pernah ya? Nah, kalau kata kerja dirubah jadi kata benda, itu biasanya pakai imbuhan ya. Nah, kalau bahasa Inggris itu ada kata yang sedikit lain, gravitate. Gravitate ini artinya, boleh next teman-teman, move toward or be attracted. Jadi, kenapa saya dapat kata ini? Kata gravitate ini saya tuh dapatnya sama kayak Ci Devlin tadi, lihat postingan orang. Kamu pernah ini nggak tahu Edward Suhadi nggak? Nggak tahu ya? Yang itu yang main jadi Aming di Cek Toko Sebelah tuh, yang rambutnya di tengah doang tuh. Tahu kan Aming ya? Nah itu tuh namanya Edward Suhadi. Edward Suhadi ini nih aslinya dia sutradara, tapi khusus untuk iklan. Dia punya production house. Nah saya tuh seneng sama tulisan-tulisan dia. Jadi saya follow Instagram ya, sampai dibuat buku. Bukunya tuh judulnya Mulai Mengerti. Kemarin saya ulang tahun, saya dikasih sama istri saya buku itu. Bagus bukunya teman-teman. Jadi kumpulan tulisan-tulisan dia. Nah satu kali dia ini nulis, sampai ya saya itu saking sukanya sama tulisan dia. Kadang kalau dia ngepost, kan sekarang Instagram kalau ada orang yang kita follow ngepost, dia paling atas kan, ya. Jadi nggak harus nggak harus yang paling terakhir ngepost. Tapi kalau yang kita favorite itu selalu paling atas, bener ya? Instagram gitu algoritmanya ya sekarang. Nah kalau dia ngepost, dia tuh selalu nongol di atas. Dan saya itu belum baca tulisannya udah saya like, saking saya suka sama tulisan dia. Nah dia itu cerita tentang ini, gravitate. Jadi ceritanya satu hari dia itu nemenin istrinya ikut
lomba renang, tapi lomba renang itu di laut. Jadi mereka naik kapal terus ke laut, mereka lomba renang. Nah, ceritanya itu kan rata-rata orang asing tuh. Nah, terus kok ternyata di atas kapal itu orang-orang itu walaupun orang asing, mereka tuh berkelompok, teman-teman. Kan tadi nggak kenal nih, nggak kenal sama sekali. Mungkin ada lah beberapa yang kenal. Tapi mereka itu cenderung berkelompok, nggak sendiri-sendiri, nggak sendiri-sendiri. Jadi ternyata dia tuh bilang gini, boleh nggak next? Tolong. Nah, jadi dia bilang gini, people gravitate toward each other with the same frequency. Jadi orang itu cenderung tarik menarik atau cenderung tertarik ke orang-orang yang same frekuensi, frekuensinya sama. Frekuensinya sama, contohnya apa? Contohnya misalnya bercandaannya sama. Bercandaannya sama. Saya punya, kemarin saya cerita sama istri saya. Jadi saya punya teman cukup dekat. Dia tuh punya bengkel. Dulu waktu belum punya anak, saya sering banget nongkrong di bengkelnya dia. Karena bercandaannya tuh sefrekuensi, teman-teman. Kemarin tuh dia ngobrol di grup. Jadi kita punya grup yang dulu lulusan sama SMA seangkatan. Nggak cuma kamu doang yang punya grup ya. Ini bapak-bapak juga ada grupnya. Jadi terus dia tuh, kita tuh lagi bercandain teman-teman yang puasa, teman-teman. Jadi dia itu ngepost siang-siang tapi bilangnya sahur. Ngepost makanan. Siang-siang bilangnya sahur. Saya tuh bercandanya gini, garing sih. Tapi dia tuh bisa nimbalin. Saya tuh bilang gini, lu tuh salah. Salah, sahur tuh. Sahur itu ya kalau makan lu harus ngadep tenggara, saya bilang. Garing ya? Saya harus ngadep tenggara, gue bilang. Nah, terus teman gue itu, Vicky jangan dipikirin, ini bercanda. Terus dia mikir, bener tah jadi ngadep tenggara gitu. Sama aja istri saya juga bilang, yang bener sih masa harus ngadep tenggara. Tapi teman saya ini karena dia sefrekuensi, dia bisa bilang, oh iya salah, tadi saya ngadepnya timur laut katanya. Karena sefrekuensi bercandanya. Gitu teman-teman. Nah ternyata, kenapa Bom? Paham ya? Paham Bom ya? Kita udah sama-sama bapak-bapak soalnya. Walaupun Bom belum beranak. Nah, jadi gitu teman-teman. Orang itu akan cenderung tarik menarik sama yang sefrekuensi. Ya. Sama yang sefrekuensi. Terus, tadi itu saya nulis apa ya? Oh, iya. Terus kok, jadi kenapa saya angkat tema ini hari ini? Jadi anak CG saya kemarin tuh ada yang curhat, teman-teman. Dia itu anak baru di sekolah di sini diterbang. Terus dia itu karena baru mungkin ya, jadi merasa belum nemu circle yang cocok, belum nemu circle yang gue pas nih gitu di sini. Jadi kok gimana gitu caranya supaya saya ini nyambung gitu sama teman-teman yang baru. Nah saya bilang, kamu tahu nggak ada rumus gaya gravitasi? Kita mau belajar fisika sedikit. Siapa suka fisika? Wah ada beberapa. Cuman ada 2 tapi ya, dari puluhan anak cuman ada 2. Tadi saya ngeliat angkat tangan. Sini nggak ada yang suka fisika? Siapa? Nggak ada. Karen. Salam buat Pak Widodo. Ya. Nah, boleh next nggak teman-teman? Nah, jadi ternyata siapa yang nemuin ini rumus gaya gravitasi? Yang pertama kali mencetuskan gaya gravitasi? Siapa? Isaac Newton ya, Sir Isaac Newton. Nah, Bapak Newton ini menemukan sebuah rumus, menemukan sebuah fakta bahwa setiap benda yang ada di bumi itu punya gaya tarik menarik.
setiap benda yang ada di bumi itu punya gaya tarik menarik. Masa sih kok? Nah ini kan ya kita juga nempel sama bumi karena ada gravitasi, bener nggak? Kamu bayangin kalau kita hidupnya kayak di bulan gitu, ngambang-ngambang, yang jualan kursi nggak laku, ya nggak akan ada kursi. Nah jadi ternyata setiap benda itu bisa saling tarik menarik. Kita benda bukan? Manusia benda bukan? Siapa yang bilang manusia benda? Siapa yang bilang manusia bukan benda? Siapa yang bingung? Manusia itu benda hidup, teman-teman. Ya kan? Benda hidup kan? Coba mau cari definisi benda dulu nih. Gak usah ya. Manusia itu benda hidup. Berarti harusnya secara rumus kita itu bisa tarik menarik kan sama benda hidup yang lain, sama manusia lain, ya. Terus yuk kita pelajarin. Nih, ternyata teman-teman, Pak Newton ini merumuskan sesuatu. Jadi kan ceritanya katanya dia itu lagi tidur di bawah pohon apel ya. Terus kejatuhan apel, terus dia merenung, ketemulah rumus ini. F itu gaya gravitasi. F itu force kalau nggak salah ya, force. Makanya gaya gravitasi sama dengan G. G itu konstanta gravitasi, teman-teman. Jadi ada suatu angka yang Pak Newton ini rumuskan. Angkanya saya lupa ingat, 6,6 sekian dikali berapa gitu, 10 pangkat minus berapa ya, kalau nggak salah itu. Nah dikali M besar, M kecil dibagi R kuadrat. M besar dan M kecil itu adalah massa benda yang satu dan massa benda yang dua. Paham ya? Massa benda yang satu dan massa benda yang dua. R itu adalah jarak antar benda. Jarak antar benda. Paham ya? Paham? Habis ini paham ya? Nanti ujian. M adalah massa. Jadi misalnya gini, M besar dan M kecil, misalnya gaya tarik saya sama bom-bom. Bom-bom adalah M yang besar, saya M yang kecil. Atau dibalik lah, sama aja. Ya. Nah, kalau rumusnya gini, saya mau tanya, untuk memperbesar gaya gravitasi, untuk memperbesar nilai F, M-nya harus besar atau kecil? M-nya harus besar atau kecil? Ingat ya rumusnya, berbanding lurus dan berbanding terbalik. Aduh, saya lupa. Ini ternyata nggak semua anak IPA ya, maaf. Jadi ada yang berbanding lurus dan berbanding terbalik dalam sebuah persamaan. Kalau di atas tanda bagi, itu kan tengah tanda bagi ya. Nah, kalau di atas tanda bagi itu berbanding lurus. Artinya kalau kamu gedein M, F-nya juga akan besar. Paham ya? Kalau kamu gedein M, F-nya akan besar. Betul ya? Nah, kalau yang di bawah garis artinya pembagi, itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya kamu gedein yang bawah, F-nya akan semakin kecil. Betul. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Kalau M-nya naik, F-nya naik. Kalau R-nya naik, turun. Masih ada yang belum paham? Gak apa-apa. Daripada nanti udah panjang terus bingung nanya lagi sama saya rumus ini. Paham ya? Kalau masanya kita naikin, gayanya akan semakin besar. Kalau jaraknya kita besarin, gayanya semakin kecil. Itulah kenapa kalau kita ada di luar angkasa, kamu pernah lihat foto astronot nggak di luar angkasa? Pernah ya? Astronot di luar angkasa nginjek
bumi nggak? Nggak kan? Kenapa? Karena dia terlalu jauh dari bumi, dia tidak terpengaruh sama gravitasi bumi. Paham ya? Nah, jadi ternyata ada tips dan trik supaya orang itu gravitate ke kita. Orang itu jadi tertarik sama kita. Ada rumusnya teman-teman. Enak ya, kalau sesuatu ada rumusnya enak ya. Saya itu lebih senang dikasih rumus teman-teman. Jadi tinggal masukin angka keluar hasilnya. Daripada mikirin soal PPKN. Itu pilih A, B, C, D, E menurut saya benar semua. Bingung. Apalagi bahasa Indonesia. Waduh. Ya. Ternyata ada rumusnya teman-teman. Nah, jadi kita ini kan pengen supaya kita ini menyenangkan lah, jadi berkat buat orang, jadi orang tertarik, gravitate ke kita, move toward to us, bergerak ke arah kita. Nah, jadi caranya gimana? Menurut rumus ini yang pertama adalah bobotnya diapain? Bobotnya naikin. Boleh next? Nah, yang pertama, gain a good mass. M2 mass, massa. Ini nanti kalau saya tanya massa sama berat bedanya apa? Massa sama berat bedanya apa? Massa itu satuannya kilogram, berat satuannya newton. Jadi kita pakai berat ya, kilogram ya. Gain a good mass. Jadi massanya kita, beratnya kita, bobotnya kita harus diperbesar. Oke kok, mulai besok saya akan makan sebanyak-banyaknya, ngalahin kok bom-bom. Is it good? Apa itu benar? Teman-teman, kita manusia terdiri dari apa aja? 3 ya. Roh, jiwa, tubuh. Tubuh itu yang bisa kelihatan nih, yang bisa lu cubit ya. Roh, jiwa, tubuh. Ini waktu saya nih ya, dari kecil saya selalu dengar tentang roh, jiwa, tubuh. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan sampai satu titik saya tuh, oh ternyata begini, ada yang jelasin dan saya ketemu. Itu sekitar umur saya 20-an mungkin. Jadi saya pengen supaya kamu mengerti lebih dini daripada saya ya. Jadi tubuh itu yang bisa kamu pejet ini nih, yang bisa kamu pencet-pencet ya, ini tubuh. Jiwa itu apa? Jiwa. Kalau ada orang ngomong sakit jiwa, apa yang sakit? Pikiran sama perasaan. Jiwa itu pikiran sama perasaan. Roh itu ya kita udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam kita ada Roh Kudus ya, yang bisikin kita waktu mau bikin salah, lu jangan gitu, jangan nyontek. Itu Roh Kudus ya. Berarti waktu kita bilang gain a good mass, biar supaya kita berbobot, yang harus berbobot apa? Roh, jiwa, tubuh. Semua harus berbobot ya. Semua harus berbobot. Tubuh, gimana caranya supaya tubuh sehat? Apa? Makan yang cukup. 4 sehat 5 miliar katanya. Siapa mau 4 sehat 5 miliar? Saya mau. Wah, yang nggak angkat tangan pribadi nih. 4 sehat 5 miliar nggak ada yang mau. Lumayan loh buat lawatan. Berapa jiwa itu bisa kita menangkan? 4 sehat 5 sempurna. Berarti rawat tubuh ya.
jangan sembarangan sama badan kamu. Ya. Nanti misalnya ada yang kuliah, diajakin sama temen, ngerokok dong. Teman-teman, berhenti merokok itu susah sekali. Jadi jangan mulai. Sangat-sangat susah sekali. Jadi lebih baik jangan mulai. Ya. Karena saya pengalaman, berhentinya susah sekali teman-teman. Minum, bukan minum air putih ya. Tahu ya, paham ya? Minum minuman beralkohol. Ya itu ada ininya lah, ada maksudnya bahaya, jangan terus-terusan. Ya. Terus selain makan yang oke, harus ngapain? Istirahat cukup. Siapa kalau tidur paling cepat jam 12? Paling cepat jam 12 malam. Waduh Jen, kamu setiap hari tidur jam berapa? Balapan sama orang sahur. Tidur itu kalau bisa, tapi saya juga sebenarnya agak susah tidur sih. Saya tuh kalau udah diem di kasur mau tidur, mikir terus. Sampai kadang saya saya seringnya saya pakai handphone saya. Jadi saya buka Instagram pun cuma gitu-gitu doang, sampai akhirnya saya ngantuk sendiri, saya tidur. Tapi itu kudu dilatih teman-teman, jangan sembarangan. Karena tidur itu ya perlu lah, ya. Terus olahraga, jangan lupa ya. Olahraga. Kok Bom kemarin tuh hari Senin gak bisa berdiri katanya habis olahraga kaki. Kok Bom menuju six pack. Ada amin? Amin dong. Ya teman-teman itu ya. Jadi terus jiwa itu pikiran, perasaan dan kehendak, benar. Terima kasih sudah melengkapi Devin. Pikiran, perasaan dan kehendak. Manusia itu narkoba ya? Oh iya benar. Kita waktu dulu tuh pernah diutus teman-teman bikin seminar anti narkoba di beberapa pulau lah. Itu seru. Nanti satu kali ya, siapa tahu kita ada utus mengutus lagi, gilirannya kamu diutus. Siap? Siap ya? Awas nanti ya. Nah, pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran kita sama perasaan kita itu dan kehendak sangat dipengaruhi sama apa yang dimasukin ke pikiran kita. Benar nggak? Benar dong. Kamu nggak lagi santai-santai nih hari Minggu scrolling Instagram, tiba-tiba lihat ada seblak enak. Dari nggak pengen makan seblak, tiba-tiba pengen pesan seblak, tiba-tiba cari seblak. Atau apa sih makanan yang lagi happening hari-hari, apa sih Pelin? Lu suka jajan apa sih? Apa? Tajil, oh war takjil ya? Hah? Salah. War takjil, kita mau bikin konten war takjil, ayo. Kemarin saya lihat loh ada yang nggak tahu diedit, nggak tahu bener ya, fotonya tuh gambar Tuhan Yesus lagi kasih takjil. Ini saya udah siap sih dandanannya, cuma kurang putih aja memang ya. Orang Kristen tuh katanya harus menjadi serupa Yesus. Bener nggak? Nggak salah kan? Iya. Jadi siap dandan kayak saya. Nah, jadi jangan nanti kamu dimarahin sama guru. Jadi teman-teman, pikiran dan perasaan dan kehendak itu sangat terpengaruh sama apa yang kita konsumsi, konten yang kita konsumsi sehari-hari. Bijaklah menggunakan kuota, teman-teman. Kuotamu kamu pakai buat apa? Kau nonton film horor boleh nggak?
Nonton film horor boleh nggak? Saya nggak takut teman-teman nonton film horor. Tapi saya nggak pernah nonton. Kenapa? Karena abis nonton film horor saya tidak merasa mendapat apa-apa. I get nothing. Cuman kaget gitu doang terus keluar. Tadi ngapain ya? Itu 2 jam sayang kalau menurut saya. Saya habisin kuota saya untuk lihat konten-konten podcast. Tapi bukan podcast yang keributan rumah tangga ya. Jangan teman-teman. Podcast itu cari yang berbobot. Ngobrolin tentang ngatur keuangan. Ngobrolin tentang apa ya? Kesehatan. Yang gitu-gitu ya. Ngobrolin tentang apa ya? Mungkin yang kamu apa ya? Kamu kayaknya belum terlalu mikir soal keuangan dan kesehatan kali ya. Konten anak SMA atau apa? Ya komedi lah. Mending komedi lah. Ya. Jadi bijaklah menggunakan kuota. Sayang teman-teman, cari uang buat kuota itu tidak gampang. Ya, pakailah dengan bijak. Terus yang terakhir apa? Tadi udah tubuh, udah jiwa, terus apa? Roh. Nah, roh ini gimana cara kasih makannya? Kan rohnya harus berbobot nih, ya. Kalau badan kelihatan lah, kalau berbobot ya, orangnya sehat, jalan nggak cepet capek, ya. Terus kalau pikiran, ya kelihatan gitu. Kalau kamu ngajak ngobrol, orangnya nyambung. Terus kalau kamu ajak ngobrol, pengetahuannya luas. Berarti itu dia kasih makan pikiran, perasaannya tuh bener. Tidak gampang tersinggung, ya. Itu berarti tubuh dan jiwanya dikasih makannya benar. Nah, kalau roh gimana teman-teman? Hah? Ya, baca Alkitab, saat teduh, muji Tuhan, datang gereja, kumpul sama teman-teman, kakak-kakak rohani, diskusi tentang firman Tuhan. Wih, kayaknya rohani banget ya. Hidupnya ini anak pendeta ini pasti yang kayak gini nih. Gue mah kagak, teman-teman. Saya kemarin bilang di CG saya, Tuhan Yesus kan udah balik ke surga nih. Yang ketinggalan apa? Kok kamu nunjuk saya? Ini replika, kan harus semakin menyerupai. Tuhan Yesus kan udah naik ke surga nih. Yang ketinggalan apa? Yang ketinggalan apa? Kok bingung? Yang ketinggalan apa? Roh Kudus gak ketinggalan, Roh Kudus dicurahkan. Firman itu. Tuhan Yesus itu balik ke surga tidak padu tinggal baik. Udah ya, dadah, nanti ketemu lagi ya pengangkatan kedua. Enggak teman-teman. Tuhan Yesus itu titip. Nih perintah-perintah gua ada di Alkitab. The answer of life, jawaban dari hidup. Siapa di sini rutin baca Alkitab setiap hari? Siapa yang belum rutin? Teman-teman berusahalah supaya rutin baca Alkitab setiap hari. Enggak harus satu hari 50 pasal, enggak harus teman-teman. Atau 2 kitab satu hari, enggak harus teman-teman. Bahkan 1 ayat pun itu kadang bisa mengubah hidup kamu hari itu. Saya pernah 1 hari lagi bingung banget. Saya mau cari way out, saya mau cari jalan pintas. Gampangnya aja. Saya pikir dengan saya melakukan ini, kayaknya masalah saya selesai. Ternyata pas buka aplikasi Alkitab ada 1 ayat bilang, kamu jangan lari dari pencobaan. Kamu jangan lari dari ujian. And that's an answer. Jadi ya udah, nikmatin aja. Teman-teman, baca Alkitabnya. Siapa di sini ya? Nanti kalau misalnya udah kelar nih jatahnya di bumi, mau ketemunya sama Tuhan Yesus. Semua kan? Semua ya? Dan nanti kalau misalnya ketemu sama Tuhan Yesus ditanya,
kamu udah pernah baca belum apa yang jadi suratku? Kan bingung ya jawabnya di sana ya. Aduh, mau jawab enggak enak, udah di depannya. Mau jawab iya bohong, di surga nggak boleh bohong ya. Kan? Ya anak saya ngekek. Tawa dia. Bercandaan bapaknya connect ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi dan ya teman-teman, kamu ingat nggak? Saya pernah di sini ada, saya pernah sharing di sini ada papan tulis, terus saya pernah bikin lingkaran, ingat nggak? Saya bilang ada roh, jiwa, tubuh. Ternyata yang pengaruh sampai ke tubuh itu paling kuat itu apa? Roh. Jadi kalau roh kita kuat, itu pengaruh ke jiwa dan pengaruh ke tubuh. Jadi harusnya yang dikuatin pertama itu roh. Kemarin saya baru tegur teman saya. Teman saya ini setiap hari rajin nge-gym, tapi baca Alkitabnya tambah hari tambah turun. Saya bilang, lu jangan bangun yang kelihatan doang sama orang. Bangun yang gak kelihatan, itu lebih kuat. So much powerful. Ya, jangan lupa. Lo nge-gym tuh boleh ya teman-teman. Siapa di sini suka nge-gym? Ya, malu-malu semua. Gak apa-apa teman-teman, boleh. Semua itu harus imbang tapi. Jangan yang luar doang. Kan percuma juga six pack terus ditanya 2 kali 15 bingung jawabnya, ini berapa ya gitu. Semua harus seimbang ya. Ini kan lagi rame konten ya kemarin tuh, anak kelas berapa tuh? Kelas 9 ditanya 10 tambah 6 jawabnya 60. Bingung saya. Ini yang salah gurunya apa, yang salah dianya apa, memang cuman konten gitu kan. Kan bingung ya. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Dilarang go. Paham? Dilarang go. Tuhan bilangnya apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi jangan go. Ya. Nah, ini gain a good mass itu ternyata teman-teman itu harus continue, harus terus-terusan. Itu kenapa saya bilang jadi manusia itu didesain untuk ini ada hukumnya juga sih, ada hukum gayanya. Jadi Newton itu punya 3 hukum gaya ya kalau nggak salah ya. 3 hukum gaya. Jadi hukum yang pertama kalau nggak salah, gaya itu adalah massa dikali percepatan. Hukum kedua itu gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Udah gak usah dipikirin, pokoknya ada 3. Saya lagi ingat-ingat sendiri supaya saya nggak lupa. Yang ketiga itu ya, itu kalau nggak salah benda bergerak cenderung bergerak, benda diam cenderung diam, bener nggak? Bener ya? Itu hukum kelembaman. Maksudnya gimana teman-teman? Kamu kalau misalnya naik mobil terus direm mendadak, menceleng nggak ke depan? Lompat nggak ke depan? Kok menceleng sih? Lompat nggak ke depan? Lompat ya ke depan. Itulah kenapa ada safety belt. Jadi supaya orang tuh nggak menceleng ke depan, nggak lompat ke depan waktu ada kejadian tidak terduga. Nah, jadi teman-teman, manusia itu tuh desainnya seperti itu karena manusia sama-sama benda. Kalau kita cenderung bergerak, akan terus bergerak. Kalau kita cenderung diam, akan terus diam. Kita mau jadi orang yang bergerak terus membawa perubahan atau yang diam aja? Bergerak. Jadi bergeraklah. Jangan berhenti. Teman-teman, waktu saya selesai operasi bulan Oktober tahun kemarin, saya nggak boleh, ya bukan nggak boleh sih, memang nggak bisa ya, karena sakit banget. Itu seumur umur kayaknya saya baru ngerasain sakit, paling sakit ya itu tuh. Jadi saya tuh sekitar 2 bulan mungkin, itu hampir tidak pernah turun dari kasur selain ke kamar mandi. Makannya di situ, kerjanya di situ, ngapa-ngapainnya di situ, dan saya itu susah duduk. Jadi ada beberapa kerjaan saya kayak bikin poster gini, saya kerja sambil tidur.
laptop saya gini. Saya kerja sambil tidur. Terima kasih tuh teman-teman multimedia, ada beberapa bantuin pas saya lagi nggak bisa bikin. Nah, jadi setelah beberapa bulan saya nggak pakai kaki saya untuk jalan, kalau nggak salah bulan Desember, saya lagi duduk, saya sebelahin kaki saya kanan sama kiri. Ternyata kaki kanan saya kan yang jatuh kaki kanan nih, betisnya tuh kecil teman-teman, kempes. Jadi betisnya itu kecil sebelah, kaki saya kecil sebelah. Terus saya tanya sama dokter kan, terus sama teman-teman yang memang pernah kejadian serupa lah. Terus kebetulan pas lagi kontrol ke dokter gitu kan ada yang senasib ya, kan sama-sama ke dokter tulang, berarti sama-sama patah ya. Jadi ada yang senasib terus sama-sama cerita, kakinya saya tambah kecil loh Pak katanya. Iya, kaki saya juga tambah kecil gitu. Nah, jadi ternyata teman-teman, ini kan kaki kita itu seimbang karena setiap hari kita jalannya pakai dua kaki, bener nggak? Bener ya? Jadi hari-hari itu waktu saya nggak bisa pakai dua kaki, kaki saya jadi kecil sebelah. Ternyata saya kan jalan kaki udah 30 tahun lebih, bener ya teman-teman, saya dari kecil pakai kaki saya dua-duanya ya, 30 tahun lebih. Dan ketika saya berhenti pakai kaki kanan saya, cuma 3 bulan. Kaki saya nggak ada tenaganya, kempes. 30 tahun lama, aduh jadi ketahuan ya umur saya ya. Ini padahal udah ngurangin sedikit nih. 30 tahun lama ya? 30 tahun lama gak? Lama ya? Tapi cuman karena 3 bulan saya nggak pakai kaki saya, kempes teman-teman. Dan untuk belajar lagi jalan, itu ya perjuangan. Ini salah satunya. Saya paksa kaki saya buat berdiri gini supaya nanti kuat. Ini kalau habis begini, nanti pulang nih, sampai rumah kayak kamu habis squat mungkin setengah jam gitu, rasanya kayak gitu. Tapi besok ya udah mendingan. Dan ternyata setelah saya paksa beberapa hari begini, lama-lama saya lihat ototnya membesar. Jadi memang manusia itu tidak didesain untuk diem teman-teman. Kita itu nggak bisa diem terlalu lama, harus bergerak. Harus terus gain mass. Roh, jiwa, tubuh, jangan berhenti. Roh juga sama teman-teman. Kamu baca Alkitab terus setiap hari terus tiba-tiba hilang berhenti. 1 bulan, itu bisa hilang semua. Itulah kenapa Tuhan bilang di Alkitab, ada yang terdahulu jadi yang terakhir jadi yang terdahulu. Jangan sampai kejadian sama kita ya. Ada amin? Amin. Ya, kita tetap yang terdahulu jadi yang terdahulu. Jangan sampai kita jadi yang terakhir. Amin? Amin. Jadi keep on moving. Ya, gitu teman-teman. Terus satu lagi. Tadi rumusnya yang atas apa? M. Yang bawah R. R itu apa? Jarak. Tadi slide yang kedua sebelum terakhir dong. Tolong. Nah, yang kedua bukan sebelumnya. Abis ini. Nah, get closer. Ini kayak tema kita, tema apa ya? Waktu retret ya? Iya, waktu retret ya. Get closer. Udah dibahas ya pas lagi retret ya. Nah, ini tak ingetin lagi. Jadi supaya kita kenal sama orang, itu harus PDKT, bener gak? Supaya kenal sama orang harus PDKT, harus deketin. Bisa nggak ujuk-ujuk kamu baru kenal sama orang, terus kamu cerita masalah pribadi? Nyaman nggak? Nggak, teman-teman, nggak bisa. Nah itu juga akan terjadi kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Kita tuh kadang bingung mau ceritanya gimana gitu.
Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, itu cerita aja gitu. Entah gimana kamu bisa cerita, bisa ya seru lah berjalan sama Tuhan. Pengen gak ngalamin gitu? Pengen ya? Jadi jangan lupa get closer sama teman. Kamu kalau misalnya ngerasa gua sudah berusaha nih, ya pokoknya antara dua itu lah. Kira-kira yang kurang, kalau kitanya kurang berbobot atau kitanya yang jaga jarak. Jadi kalau misalnya kita mau gravitate, kita mau tarik orang-orang yang sama-sama berbobot, kitanya juga harus berbobot. Kita juga harus berbobot. Kitanya jangan jauh-jauh. Ya. Kamu mau ikut melayani misalnya. Tapi nantilah tunggu, misalnya saya mau melayani apa ya? Melayani lighting aja misalnya. Nantilah tunggu kok Iko lihat saya punya bakat di lighting. Teman-teman, ada nggak di sini yang dari kecil, dari umur 6 tahun lah udah belajar lighting? Ada nggak? Ada nggak? Dari umur 6 tahun udah belajar gerakin lampu-lampu yang di atas ini nih? Ada nggak? Nggak ada teman-teman. Saya aja baru belajar lighting itu sejak di sini 2012 apa 2013 saya lupa. Iya 2013 itu saya sudah umur 20 sekian tahun lah. Jadi teman-teman, kalau misalnya kamu mau pelayanan, ya bilang sama saya, kok saya mau belajar lighting. Jangan nunggu saya melihat, wah ada bakat terpendam di sini. Kan saya nggak tahu, ya paham nggak? Kan saya nggak bisa tuh gitu tiba-tiba lihat, wah ini kayaknya bisa lighting nih. Kan kalau musik mah kelihatan ya, bisa main gitar gitu. Ini bisa lighting nih, kan nggak tahu, ya. Gitu teman-teman. Jadi jangan takut mendekat sama saya. Nanti tak ajarin. Ya, contohnya salah satunya itu. Dah, terus penutup. Slide terakhir, tolong. Nah, ini si Ko Edward ini bilang lagi nih, terakhir. You have to be the person before the job is offered to you. Kadang teman-teman, kita itu ya selalu ngelihat kita itu selalu pengen punya geng yang oke, yang ngerti kita. Kita mau punya orang tua yang ngerti sama kita. Kita mau punya kakak rohani yang ngerti sama kita, yang asik. Tapi kita terus-terusan menuntut orang dan lupa memperbaiki diri. Teman-teman, kita itu tidak pernah bisa menambahkan bobotnya orang, benar nggak? Misalnya saya lihat, aduh Bom masih kurang berbobot nih, besok 1 bulan tak kirimin martabak setiap hari, bisa nggak? Yang nggak dimakan sama Ko Bom, bener nggak? Nggak dimakan sama Ko Bom. Dia juga pasti lihat martabak setiap hari melek, bener nggak? Ngerti melek ya? Males gitu liatnya, setiap hari martabak lagi. Kita tidak akan pernah bisa merubah orang. Yang bisa kita rubah kita sendiri. Coba, saya mau lihat di sini. Semua punya tangan 2 nggak? Angkat tangannya 2. Angkat tangannya 2. 2 semua tangannya. Gampang mana? Tangan kamu pakai buat tutupin mulut orang-orang, atau buat kamu tutup kuping kamu sendiri? Nggak mau mana? Nutup kuping orang. Lebih gampang mana?
Tutup kuping sendiri ya. Tutup kuping di sini artinya ya teman-teman, itu bukan tidak menerima kritik. Paham ya? Jangan anti kritik. Jangan anti kritik. Tapi jangan sampai kritik itu bikin kita down, terus kita nggak mau ngulangin lagi. Kamu misalnya nih, sudah pelayanan, sudah nari jungkir balik, udah nyanyi 7 oktav, angger be bilangnya salah jelek. Kalau dikritik, anggap itu sebagai masukan, show your best. Ya, jangan lalu, udahlah, dimarahin baik, udahlah, gak usah lah. Jangan, ya. Gitu teman-teman. Jadi you have to be the person before the job is offered to you. Kalau kita mau punya temen yang vibes-nya sama-sama positif, yang gak suka julitin orang, temen yang suka saling membantu, teman yang baik, mulailah dari diri kita sendiri. Ini tuh artinya apa sih ini? You have to be the person before the job is offered to you. Kamu harus qualified, baru nanti ada orang yang nawarin kerjaan. Ya, saya waktu mulai motret teman-teman, tidak ada yang berani menyerahkan pernikahannya untuk saya foto. Bener nggak? Waktu pertama kali saya belajar motret, ada nggak tiba-tiba ada pengantin gitu mau nikah, kok lu aja dong yang motret? Pegang kamera juga masih gemeter teman-teman, miring semua hasilnya, blur semua, nggak mungkin. Jadi ada sesuatu yang harus kita lewatin, proses yang kadang nggak enak, tapi membentuk kita jadi a better person, orang yang jadi the person. Dan akhirnya the job is going to be offered to you. Pekerjaan-pekerjaan besar itu akan ditawarkan kepada kita. Ada amin? Amin. Apa itu? Kemuliaan Tuhan. Udah ya, itu aja. Jadi itu teman-teman, apa yang saya dapat beberapa hari ini. Saya masih suka catat pakai kertas gini. Kelihatan ya generation gap. Zaman sekarang udah pada pakai apa? Paperless. Saya masih suka coret-coret di kertas. Yuk kita selesai hari ini. Tutup Alkitab kamu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau mengubahkan hati kami Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan, apa yang Engkau sampaikan hari ini, biar itu berbuah di hidup kami. 30, 60, bahkan 100 kali lipat, kami jadi berkat Tuhan. Gak cuma di sini, tapi dimanapun nanti kami Kau tempatkan, kami bisa memuliakan nama-Mu, kami bisa membuat surga bersuka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau yang terus mengubahkan hati kami Tuhan. Kau yang buat kami terus makin hari makin berbobot, makin berisi, makin kuat. Buat kami punya hati yang mau diajar, hati yang mau dibentuk Tuhan. Supaya kami gak gampang tersinggung, kami bisa mengerti Tuhan apa yang jadi isi hati-Mu. Kami bisa diubahkan Tuhan. Jadi orang yang bisa menarik suasana surga manapun kami berada. Di bumi seperti di surga Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Yang pengumuman siapa ya?